Pansos Podcast. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dengan gua Pandas di Pansos Podcast. Wih, semangat nih puasa, Mang. Puasa. Wah, parah lagi, Mang. Timbul aku mau nyambat ikan Mang. Nah, siapa nah? Hari ini kita ketemu dengan siapa namanya? M. Sigit. M. Sigit kan Misdar. Ya, Misdar Sigit. Misdar Sigit lah. Oke, apa kabar nih? Orang jauh nih. Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah. Walaupun agak haus banget nih. Haus banget Bapak. Tadi malam nggak sempat minum. Cuman makan roti aja. Kesian ya. Tapi walaupun gitu harus tetap semangat. Ini sudah di. Oke, Misdar, Sigit ya. Apa kabar nih sekarang? Apa kabar? Alhamdulillah baik banget. Untuk hari ini baik banget. Hari ini aja gak baik. Untuk hari ini dan selanjutnya baik. Untuk hari ini selanjutnya di masa depan. Walaupun seperti ini. Perih. Sekarang gimana? Masih kerja di hutan, Mas? Oh iya masih. Kerja. Saya untuk saat ini masih kerja di hutan bareng sama nyamuk, sama babi. Alhamdulillah ya bisa menghidupi ya. Bisa menghidupi. Tapi selain itu kerjaan sampingannya ada nggak sih? Kalau sampingan sih untuk saat ini nggak ada. Masa? Kita cuman nggak ada lagi, cuman fokus di hutan aja. Fokus di hutan ya. Tapi itu menyita waktumu sama sekali banget kan? Menyita banget. Pokoknya bahkan gua nggak ada waktu lain lagi buat keluarga, buat main-main sama teman. Ya intinya fokus kerja aja deh. Karena gua dari 4.30 sampai jam 6 sore 12 jam, bayangkan. Mumet banget nih. Tapi mau gimana ya, namanya mencari rezeki ya namanya rezeki. Anak dan bini ya. Benar. Tapi sudah ada anak yang bini ya? Banyak. Alhamdulillah. Banyak yang dibuang ya. Banyak yang dibuang. Oke, ini gimana nih puasanya nih? Menurut kamu puasa tahun ini apa sih perbedaan yang signifikan sama puasa tahun dulu? Wah, puasa tahun ini beda banget. Beda banget ya. Yang pertama, yang biasanya kita itu ada kayak semacam buka bareng. Biasanya kita buka bareng sama teman-teman. Biasanya tuh setiap bulan puasa ini pasti muncul grup-grup yang baru. Grup bukber. Itu ya maksudnya grup reuni ya. Iya, SMP, SMA. SMP, SD, TK, bahkan PAUD juga ada. Tapi sekarang emang nggak ada ya. Ini realita banget. Sekarang emang nggak ada. Biasa ada masuk grup gitu. Nggak ada. Pan, lu masuk grup ya. Kita mau buka puasa bareng ya di hotel ini. Wah, nggak bisa. Nggak bisa ya. Aduh, iya juga sih. Yang pertama sih buka bersama puasa. Ya. Sahur on the road. Nah, sahur on the road tuh aku punya cerita dulu tuh emang asik banget. Maksudnya kayak kita kan bisa ngumpul pagi-pagi, subuh-subuh bisa ngumpul. Terus kita bisa makan bareng, masih rame lah gitu. Gitu banget. Bahkan kita biasanya beli nasi kuning ya kan, kita bagi-bagikan ke orang. Sekarang jangankan itu, kita beli nasi keluar aja sulit. Semuanya sulit. Iya, susah sih semuanya sih sekarang ya. Itu kan yang pasti itu momen yang dirindukan ya. Iya, rindu banget. Ada lagi sholat tarawih berjamaah sama tadarus. Nah, itu yang sama sekali nggak kedengeran ya malam ya. Biasanya tiap bulan itu kan biasanya kalau satu bulan tuh biasanya kita tadarusan di masjid. Ramai itu ada pada saat Ramadan. Pada saat Ramadan. Ya sekarang kita di rumah ya juga malas. Iya. Malas. Itu kamu ya malas ya. Aku tetap jujur banget pokoknya. Ya pastinya sangat-sangat berasa banget ya tahun ini ya. Salat tarawih juga. Ya seperti itulah maksudnya, tidak bisa di rumah bisa aja. Tapi cuma di rumah aja. Nah terus yang aku paling suka nih adalah momen ngabuburit. Ngabuburit kan pengalaman apa dulu ngabuburit kan? Biasanya kalau kita ngabuburit itu biasanya kita sore-sore itu udah jam 3 jam 4 tuh udah jalan-jalan sama kawan, janjian naik motor ya kan. Kita pergi ke pasar wadah ya kan, cari jajanan. Iya. Kalau sekarang boro-boro ya. Kita sekarang hanya bisa beli online. Tapi masih bisa ya beli online dan alhamdulillah orang masih jualan kue-kue tradisi khas masih puasa banyak, ya gitu ya. Walaupun tidak dijajankan di
misalnya contoh di pasar maupun di pinggir jalan. Nggak terlalu rame banget kayak dulu enggak. ya. Dulu kan aku juga bisa konser di ngabuburit ya. Bisa. Kalau sekarang jangan konser. Di rumah aja juga susah bukannya. Susah banget. Di rumah aja susah. Pertama mikir moodnya lah. Terus mau bikin konten seperti apa ya? Seperti ya inilah mungkin lah podcast gini lah. Terus satu lagi bedanya biasanya kita kan kalaunya bulan puasa itu biasanya apalagi kita dulu anak-anak kos kan, kos. Nah biasanya kita kalau udah di masjid itu ada bunyi-bunyi orang tadarus biasanya jam-jam 6 itu udah kita anak kos itu udah ada juga kan buka puasa dilanggar. Kita dulu waktu kuliah ya itu yang kita cari karena lumayan betul. Kan irit kan kita setiap hari biasanya kita dipanggil di masjid pakai tua. Buat rekan-rekan mahasiswa silahkan merapat ke pelanggar. Wah senang banget kita gratis ya kan daripada kita beli berapa kalau beli. Iya betul dan itu momen sangat buat anak-anak sangat epic buat anak-anak kos lah. Anak kos lah. Jadi setiap sore kita rencanain hari ini kita di masjid apa. Iya memang benar. Jadi misalnya contoh di satu kampung itu ada beberapa masjid, misalnya ada 2 atau 3 channel sama kampung sebelah ya kita ikutin aja. Itu kan kalau di kampung, tapi kalau di kota contohnya kayak di Banjarmasin ini kan banyak masjid tuh, banyak juga langgar-langgar. Jadi kita setiap masjid itu bisa aja kita gilir-gilirkan ke sabila lah kita ya kan. Aman mencari makan ya. Mencari makan. Demi irit ya. Demi irit. Terus yang ini kan lagi berasa juga pasti pada saat Idul Fitri ya. Yang kayak takbiran keliling. Nah, itu kan. Wah, itu asik banget pokoknya. Masalahnya kalau buat gua itu juga jadi penghasilan. Oh, dulu penghasilan jadi ikut-ikut ya. Ikut-ikut. Jadi setiap ada lomba tarung aku ikut biasanya. Oh, lomba takbiran itu lomba takbiran ikut. Biasanya lumayan kalau kita menang. Itu kalau menang. Tapi pernah menang? Pernah, alhamdulillah. Tahun kemarin kita dapat juara 2, alhamdulillah. Juara 2. Oh. Sebenarnya tahun sekarang targetnya juara 1, tapi karena nggak ada lagi ya udah kita aja yang ikut sendiri jadi juara 1. Tapi yang pasti kamu masih ada THR kan ya? Ya kalau untuk THR untuk saat ini kita masih 50-50. Aku juga THR, taungut hari raya. Nah ini yang paling mendasar dari Idul Fitri adalah mudik. Nah ini yang berasa banget karena kan kita menurut ini kan tidak bisa atau kita harus mengikuti himbauan pemerintah juga yang nggak bisa mudik ya pastinya tahun ini gitu. Ya kan mau nggak mau kita harus ikut karena biar biar bisa memutus rantai COVID-19 ini ya kan. Makanya sih itu sih yang pastinya kita rindukan ya tahun Rindu ini. Banget. Tahun ini tidak terjadi itu gitu. Padahal kan itu yang momen-momen aku rasain banget gitu. Yeah. Karena beberapa puasa kemarin pas aku di Jakarta aku berasa ya seperti biasa jadinya. Tapi bedanya kota besar dan kota kecil. Iya, maksudnya kita di pulau atau daerah itu masih kental banget ininya. Mudiknya. Bahasa maksudnya situasi dan kondisi puasanya itu masih berasa banget. Beda kalau orang kayak di kalau kita di kampung-kampung itu pasti masih berasa banget. Itu sih yang sekarang terjadi ya. Tapi apalagi kan orang yang biasanya kerjanya contoh kayak kami ini kan kerja di hutan nih. Banyak kan orang yang bukan lokal tuh. Jadi dengan adanya pandemi ini dia nggak bisa balik, nggak bisa balik kumpul keluarga. Iya. Percuma kan kita kalau punya uang banyak, tapi kita nggak bisa kumpul dengan orang keluarga. Iya juga sih, makanya kasihan, semoga teman-teman di sana diberi ketabahan ya. Dan nggak ada salahnya juga sih ya, mungkin tahun ini ya udah di sini aja dulu gitu ya. Di sini aja dulu kita Idul Fitrinya. Ya semoga ya pasti itu cepat berlalu ya. Amin ya Allah. Boleh tahu nih sekarang kamu sibuk apa aja nih? Kayaknya kamu bikin konten terus ya. Kalau untuk saat ini sih fokusnya kita bikin konten. Biasanya aku 2 hari sekali juga bikin konten. Kalau untuk sekarang ini aku lagi reaction sih. Karena kan untuk saat ini yang lagi rame ini reaction. Reaction video reaction video. Jadi kamu ngomentarin video orang terus dibikin video lagi ya? Iya, dibikin video lagi. Apa tuh namanya? No copyright.
Yang sekarang nih menurut kamu bikin-bikin konten apa sih yang sekarang ini yang lagi rame kontennya yang lagi asik gitu ya? Yang lagi asik. Yang pertama seperti gue bilang tadi, yang pertama itu adalah konten reaction video. Ya, yang kedua drakor. Iya, streaming drakor, ya kan. TikTok juga rame banget. Streaming live juga asik ya. Asik. Dan salah satunya ya podcast rame banget juga. Nah, salah satunya podcast yang pastinya sih macam-macam sih ya di era sekarang ini ya kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan harus bermanfaat gitu kan. Maksudnya tidak hanya kita hiburan atau nonton tapi kita bikin sesuatu. Iya. Jangan sampai dengan adanya COVID-19 ini kita jadi malas, diam di rumah, jadi stuck, diam nggak bisa mikir. Kayak nggak lama kita stroke, mati juga ya kan. Oke, saat pandemi ini platform digital yang paling kamu sukai apa? YouTube sih. YouTube sekarang ya. YouTube. Jadi kamu nonton di YouTube ya, nggak streaming Netflix, nggak streaming ke lain gitu. Kalau aku sih jujur lebih ke YouTube aja sih. Walaupun banyak yang. Kamu suka drama Korea gitu? Kalau drama Korea jujur sih aku nggak suka. Ya. Kirain kamu suka drama Korea, tapi kalau itu suka juga apa nih? K-pop suka. K-pop, aduh, berat nih kalau masalah K-pop. Enggak dulu ya buat publik ya, tapi dalam hati K-pop banget. Banget. Nanti pulangnya juga joget sendiri di rumah. Iya. Terus di pandemi ini kan platform digital sangat digeluti kan ya, kayak streaming semuanya dan kayak kita ini kan maksudnya masih bisa bekerja di ranah itu gitu. Kayak teman-teman yang lain juga ada yang main game, dia ikut e-sport terus ada yang streaming live dibayar gitu. Itu sih sebenarnya sih bagiku kayak sekarang itu kita mulai ke era digital banget mencari penghasilannya ya. Nah, yang pastinya kira-kira kalau menurut kamu itu apa bagus gak ke depannya kalau semuanya bisa diganti digital? Kalau menurut aku sendiri ya jujur ya lebih baik kalau digitalnya sebenarnya lebih apa ya? Bahasanya kan digital ini kita dunia maya lah. Jadi kita sebenarnya lebih simpelnya dalam artian kita tidak harus banyak berinteraksi dengan orang lain. Jadi sebenarnya ada sisi positif negatifnya juga bagi orang yang bisa menilai ini positifnya di mana, negatifnya di mana. Karena kan kadang ada orang dengan kecanggihan digital, ya kan, dia lupa segalanya, bahkan lupa kerja, lupa apa. Nah, kalau sekarang ini kan kita pintar-pintar memanfaatkan bagaimana dengan era digital kita bisa menghasilkan uang. Nah, misalnya nih dengan situasi seperti ini gitu, kondisinya gimana sih cara mencari penghasilan dari era digital yang kamu tahu? Yang pertama ya kita mau nggak mau kita harus jualan online. Iya. Kalau jualan online ya. Jualan online. Terus jualan online. Kalau gue itu aja sih. Kan sekarang nyari kerjaan susah banget. Nyari kerjaan susah. Terus menurut kamu yang cocok pada zaman sekarang itu selain jual online itu apa lagi? Kalau ada kerja online kayak ya. Kerja online lah kayak freelancer. Ada freelancer dia. Jadi ternyata di luar sana aku kan lagi ngulik-ngulik nih tentang penghasilan digital. Di luar sana itu ada namanya macam-macam aplikasi atau macam-macam website itu kayak freelancer. Dia itu kayak kita kan maksudnya skill kita suka ngedesain. Dari sana kita pasti bisa ngedaftar di sana. Kita mau desain. Nanti ada yang mau gitu. Tapi itu dari belahan dunia loh. Coba kamu masukin nanti freelancer, dia dari belahan dunia, terus dia nge-email kita, bro bisa nggak bikinin ini? Iya, harganya sekian, $25 maksudnya. Terus dia bisa menawar bitnya berapa. Terus ya udah, yang itu sebenarnya jadi kerjaan juga sih kalau kita menekuni itu. Wah, itu keren banget padahal. Iya kan, dan dolar kan, dan dibayar dolar. Dan freelancer macam-macam sih, Invato Market gitu. Jadi ada yang suka gambar, ada yang suka nulis, ada yang suka bikin video, ada yang suka bikin ide narasi atau animasi itu jadi duit semua. Jadi duit semua di sana.
Jadi era digital itu emang dari dulu aku di Jakarta cuman ngulik tapi belum berani ini karena kan kelas-kelasnya kan iya high kan class. Maksudnya karena kan dibayarnya kita dolar dan kita harus bekerja juga dengan mindset dolar gitu. Iya, dengan maksimal juga ya kan. Iya, yang pastinya harus maksimal. Karena gitu. Kerjaan online itu belum tentu lebih mudah daripada kerja kita secara langsung. Karena pertama satu adalah kalau kerja online ini mood lah. Iya. Mood harus dijaga banget. Kalau kita moodnya udah rusak pasti udah nggak bisa. Pasti ambiar semua. Kalau kita sudah nggak mood nggak bisa. Jangankan bikin konten atau bikin yang lain. Ngomong aja susah ya jadinya. Nah ini kan misalnya nih aku kasih pertanyaan kamu, misalnya kamu disuruh milih kerja biasa atau kerja internet di rumah gimana? Kalau gue jujur kerja internet di rumah lebih enak. Kerja digital di rumah enak gak? Enak banget. Pertama kita bisa atur waktu, betul ya. Kita nggak dikejar waktu, maksudnya kita tidak ada kayak ditentukan. Oh kamu harus begini, harus begini. Ada deadline-nya. Kalau online ini kan kita biasanya kalaupun ada deadline juga lama deadline-nya. Jadi kita bisa maksimal di sana. Kita mau bangun kapan aja ya kan. Wah ngorok tadi malam buat begadang. Tapi kalau gue kerja di perusahaan atau ikut orang dari luar ya kita harus memang ngikutin peraturan dan prosedur mereka ya nggak bisa kemana-mana harus itu sih. Berarti kamu lebih memilih digital ya? Karena ya enak kan kerjaannya, enak banget, enak kerjaannya sesuai apa yang kita inginkan. Kita mau dapat duit ya kerja, mau nggak dapat duit ya kerja gitu. Jadi sebenarnya sih kayak kita jadi bos di situ ya sebenarnya kalau digital. Ya lo kerja lo dapat duit, lo nggak kerja lo nggak dapat duit. Bahasanya kan kayak gitu. Nah itu opini kamu ya. Nah sekarang kita kembali ke aspek nih misalnya setuju nggak sekarang kerja pendidikan atau belajar dan semuanya melalui media digital? Kalau aku sih sebenarnya setuju aja kalau masalah itu. Karena yang pertama juga kan kita bisa menghemat waktu ya. Menghemat waktu. Tapi secara ini kita berbicara negatif dan positifnya. Jadi kalau sisi positifnya kita bisa lebih hemat waktu. Kita tidak membuang waktu banyak keluar dari rumah. Karena kan untuk saat ini juga kejahatan juga meningkat dengan adanya pandemi ini. Kita bisa dibatasin lah kegiatan kita. Tapi sisi negatifnya ya kita tidak bisa berinteraksi dengan orang-orang luar. Anak-anak kecil yang kau suruh sekolah online dia nggak ngerti. Dia juga nggak tahu nanti caranya bersosialisasi dengan orang kayak gimana. Bagaimana nanti? Hanya online, hanya say hello, WhatsApp, boy kau di sini kan nggak asik, dia nggak tahu cara bermain secara real lah. Secara real, hanya online. Betul sih, ada yang pastinya kan itu menurutku sih baik-baik sah-sah aja ya, karena kan segala sesuatu pasti ada sisi negatif dan positif. Tapi menurut aku sih positifnya yaitu kita bisa menghemat waktu dan terus kita nggak usah kemana-mana, terus kita bisa mengupayakan segala sesuatunya di online itu. Maksudnya kayak misalnya nih kita lagi bangun tidur tiba-tiba online kan kita nggak usah jalan kan, langsung gaya aja gitu. langsung yang cewek kan langsung pakai jilbab tuh. Halo. Walaupun kita nggak mandi kan orang nggak tahu juga kan. Tapi kalau kita kerja di luar kita mau nggak mau performa kita kan dilihat. Wah ini kayaknya belum mandi nih, rambutnya masih acak-acakan nih. Kalau itu kan itu juga. Tapi sih ya sisi negatifnya yang pastinya itu nantinya akan susah bersosialisasi dengan masyarakat atau teman-temannya yang lain. Itu aja sih sebenarnya sih ya. Nah harapan Misdar ke depannya apa nih? Yang pastinya di sikon seperti ini harapannya apa? Harapannya satu aja sih. COVID-19 lu balik aja udah. Udah saatnya nih mudik nih. Udahlah. Fitri ini udah. Cukup. Semoga amin. Udah cukup, udah rame. Banyak banget udah yang tersisa karena lo ya cukup. Makanya cukup. Yang pastinya pada zaman seperti ini ya, mau nggak mau kita ya harus mengikuti era digital. Benar. Terus ngikutin zaman biar kita nggak ketinggalan ya. Yang pastinya alangkah baiknya kita mengimbangi itu. Karena
sejatinya kita adalah manusia makhluk sosial, bukan makhluk digital. Pensus Podcast.